lalu, aku bakalan bahas tentang hukum perjanjian atau kontrak. Nah, aku kali ini bakalan bahas apa yang belum sempat kita bahas di pertemuan kita beberapa minggu yang lalu tentang perjanjian atau kontrak ini. Sekali lagi aku remind bahwa ini penting banget untuk tambahan wawasan dan ilmu kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune sampai akhir. Check it out! Dari pertemuan minggu lalu, kita tuh udah bahas tentang asas perjanjian ya. Yang mana asas perjanjian itu ada 5. Yang pertama adalah kebebasan berkontrak. Yang kedua kepastian hukum. Yang ketiga konsensualisme. Yang keempat adalah itikat baik. Dan yang kelima adalah kepribadian. Kita akan ulas satu-satu lagi. Yang pertama itu adalah kebebasan berkontrak ya. Jadi setiap orang ini ya bebas, dia mau melakukan kontrak apa, mau perjanjian apa ya, dia bebas ya selama dia tidak selama mereka ya yang terlibat dalam kontrak ini ya tidak melanggar ataupun menentang hukum yang berlaku ya. Jadi bebas-bebas aja, sah-sah aja gitu. Yang kedua itu adalah kepastian hukum ya, dimana setiap orang yang terlibat dalam kontrak ini ya hendaknya menjalankan hak dan kewajibannya ya. Jadi menjalankan klausal apa saja yang udah diatur dalam perjanjian itu, mereka ya harus menjalankan gitu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah konsensualisme, di mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sudah melahirkan kata sepakat. Jadi aku sepakat segini, oke aku juga sepakat segini, berarti mereka udah sepakat, mereka udah memenuhi asas konsensualisme ini. Yang keempat itu adalah asas itikat baik. Jadi di mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ya hendaknya memang bersifat jujur dan transparan ya. Jadi nggak berniat untuk menipu atau menggelapkan dana atau bertujuan untuk yang jahat gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah kepribadian, di mana para pihak ini ya sebab akibat yang terjadi dan yang mengikat mereka ya hanya pihak-pihak yang terlibat saja. Jadi tidak mengikat pihak di luar perjanjian. Nah lanjut, materi selanjutnya itu adalah negosiasi. Nah secara nggak langsung kita dalam kehidupan sehari-hari juga kita udah bernegosiasi ya sama diri kita sendiri atau dengan orang lain. Kita mau makan di mana nih? Makan di situ yuk. Jangan di situ mahal, di sini aja yang lebih murah. Tapi di situ enak. Ujung-ujungnya kita dengan teman-teman mungkin sepakat akan gini. Jadi itu kan udah bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari, ini contohnya. Nah di dalam perjanjian atau kontrak juga ada yang namanya negosiasi ya. Contohnya saya mau beli mobil itu, kamu jualnya berapa? Sekian juta. Kok mahal banget ya, soalnya bagus. Oh boleh deh, soalnya saya mau cari yang bagus nih kualitasnya, tapi kurang dikit boleh nggak? Boleh deh, tipis-tipis. Pokoknya terjadi negosiasi dan ujung-ujungnya akan timbul kesepakatan gitu ya. Kalau dalam perjanjian contohnya seperti itu. Nah di dalam negosiasi itu ada kode etik dan perilaku yang berlaku ya, yaitu ada 2, win-win solution dan gaya Soviet ya. Walaupun sebenarnya gaya Soviet ini dihindari, tapi tetap aja kita akan bahas ya. Jadi yang pertama itu adalah win-win solution, di mana semua pihak itu merasa menang ya, merasa puas gitu ya. Seperti yang tadi, dia ingin menjual dengan harga yang tinggi, orang ini juga mencari kualitas yang bagus, jadi sama-sama menang gitu ya. Nah, namun juga ada nih yang gaya Soviet nih. Jadi gaya Soviet ini adalah salah satu pihaknya ini ingin menang sendiri gitu ya. Saya maunya gini, kamu kalau mau sama saya ya kamu harus ikutin aturan main saya maunya segini. Nah, orang-orang yang mau mengikut ya itulah yang dinamakan gaya Soviet ya. Jadi dia mau mengikut orang yang mau menang sendiri ini. Selanjutnya itu adalah syarat batal perjanjian ya, dimana perjanjian itu akan batal dengan sendirinya jika salah satu pihaknya itu melakukan prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya gitu ya. Sudah diatur juga dalam pasal 1266 KUH Perdata bahwa syarat batal perjanjian akan tercantum dalam perjanjian yang timbal balik jika salah satu pihaknya melakukan prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, tapi dalam prakteknya itu ya seringkali orang-orang itu justru malah kayak mengesampingkan 1266 KUH Perdata ini ya. Tujuannya buat ya kalau misalnya salah satu prestasi ya udah syaratnya batal. Padahal untuk membatalkan perjanjian itu sendiri ya tetap harus menempuh jalur pengadilan gitu. Nah, selanjutnya ini materi yang terakhir juga yaitu adalah adendum ya. Adendum ini adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian, yaitu dengan menambah klausul atau pasal ya. Secara fisik adendum ini terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum adendum ini melekat dalam perjanjian pokok itu sendiri.
Adendum itu juga biasanya muncul ketika para pihak yang terlibat dalam kontrak itu ingin merubah atau memperbaiki atau menambah atau mau merinci lebih lanjut tentang perjanjian itu sendiri gitu ya. Misalnya mau merinci tentang biayanya sekian-sekian dan belum dirinci gitu. Nah, itulah menimbulkan adanya adendum perjanjian. Nah, pertemuan kita udah berakhir sampai di sini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan pengetahuan.